Di sini saya akan menjelaskan tentang Current Bank Letter of Credit, jasa kod, pembiayaan, dan gadai. Jasa layanan perbankan merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan. Kualitas jasa pelayanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan diakhiri dengan kepuasan nasabah. Dalam konteks Islam, penanggungan hutang bisa disebut kafalah, yakni orang yang diperbolehkan melakukan perjanjian atau penjaminan untuk menjalankan hak dan kewajiban orang lain. Jaminan yang diberikan orang lain selaku pihak ketiga ini prakteknya bisa dilaksanakan perorangan maupun oleh instansi perbankan. Yang selanjutnya adalah jasa layanan bank syariah. Jasa layanan perbankan merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan. Kualitas jasa pelayanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah yang diakhiri dengan ketidakpuasan nasabah. Yang ketiga adalah jasa letter of credit serta aplikasi akadnya. Letter of credit adalah dokumen yang merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh bank atau bank devisa atas permintaan dari nasabahnya atau importer yang ditunjukkan untuk menjual atau eksportir. Eksportir itu sendiri dapat menarik vessel dengan jumlah tertentu yang tertera di dalam letter of credit tersebut. Yang keempat adalah jasa penukaran mata uang atau SAF. Penukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan money changer atau forex, sedangkan dalam kamus Al-Munjid fil Al-Luqman yang disebut bahwa as-SAF yang berarti menjual uang dengan uang lainnya. Yang kelima adalah jasa qard. Qard secara bahasa berarti al-qard, yaitu pemotongan harta yang diberikan kepada orang yang berutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Dua qard merupakan turunan dari qard hasan. Yang selanjutnya adalah produk sistem pembayaran oleh bank syariah. Dalam prakteknya, bank syariah menyalurkan dana yang didapatkannya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Menurut sifatnya, penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama pembiayaan produktif, yang merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk meningkatkan usaha, baik usaha produk, perdagangan maupun investasi. Yang kedua adalah pembiayaan konsumtif, yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Oke, kemudian saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Eli tentang produk sistem pembayaran oleh bank syariah. Nah, yang selanjutnya yakni berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai agar mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, jadi pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yakni pemberian fasilitas penyediaan dana agar memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang selanjutnya yakni produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Nah, yang pertama ada kartu syariah atau syariah card, adalah suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank atau sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Nah, yang kedua yakni syariah change card, merupakan kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu atau hamil al-bitaqah sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan atau musdir al-bitaqah pada waktu yang sebelumnya telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yakni transfer, merupakan kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang
ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Nah, transfer ini dapat dilakukan untuk pengiriman uang dalam kota, luar kota maupun luar negeri, baik transfer uang keluar atau masuk. Nah, akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbang balik, artinya bila satu cabang mendebat, cabang lain mengkredit. Yang keempat yakni inkaso, di mana inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanah. Nah, pembahasan yang berikutnya yakni tentang surat berharga dan instrumen moneter syariah. Yang pertama yakni surat berharga. Di sini di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana yang telah merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan pada asal 1 butir ke-10 bahwa surat berharga ialah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain serta suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Nah, yang kemudian ada beberapa jenis-jenis surat berharga dalam literatur surat bentuk-bentuk berharga, yakni yang pertama surat berharga yang diatur di dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terdiri dari saham, surat wesel, surat cek, surat sanggup, surat promes, surat angkut kwitansi, polis asuransi, charter party, dan konosimen dan juga delivery order. Nah, yang kedua, di mana surat berharga di luar dari KUHD antara lain, yang pertama surat berharga pasar uang atau SBPU, yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ketiga yakni sertifikat deposito, yang keempat bilet giro, yang kelima traverse cekui atau TC, yang terakhir adalah obligasi. Nah, yang selanjutnya yakni instrumen moneter syariah. Nah, di sini kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yakni kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT dan Allah SWT pemilik yang absolut. Nah, kebijakan moneter Islam di sini harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba ini yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Nah, dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Nah, manajemen moneter dalam Islam ini didasarkan pada prinsip bagi hasil. Kemudian yang selanjutnya yakni sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Nah, di mana SBIS di sini adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya SBIS ini dikenal dengan sertifikat wadiah Bank Indonesia Syariah atau SWBI yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Nah, di sini fatwa DSN MUI mengenai wadiah yang telah dikeluarkan adalah fatwa DSN MUI nomor 36 DSN MUI 10 2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI dan fatwa DSN MUI nomor 63 DSN MUI 12 2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Selanjutnya yaitu tentang suku negara atau korporasi. Kata suku berasal dari bahasa Arab yang artinya dokumen atau sertifikat. Sedangkan secara istilah, suku adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama
dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Selanjutnya di sini ada pengertian sertifikat investasi mudharabah antar bank atau IMA. IMA merupakan sebuah piranti dari PUAS atau pasar uang antar bank syariah. IMA ini berbentuk sertifikat. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengakui kekurangan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang bancassurance pada perbankan syariah dan reksadana syariah. Yang pertama untuk pengertiannya, pengertian sederhana dari bancassurance adalah suatu bentuk kerjasama antara bank dengan asuransi. Karena bancassurance tergolong barang baru, banyak orang yang salah mengartikannya. Secara umum, orang beranggapan bahwa bancassurance adalah praktek menjual produk asuransi lewat bank. Padahal sebaliknya juga dapat terjadi. Artinya, bisa terjadi penukaran silang antara kedua lembaga bank asuransi dan sebaliknya asuransi dapat menjual produk bank. Di sini terdapat skema pengajuan peserta asuransi pada bancassurance dalam pengajuan pembiayaan. Tersebut dapat disimpulkan atau diketahui keterangannya. Yang pertama yaitu nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan karena pembiayaan dengan nominal yang cukup besar sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan mensyaratkan untuk mengasuransikan sebesar uang pembiayaan. Yang kedua yaitu lembaga keuangan kemudian mengajukan asuransi atas nama nasabah kepada perusahaan asuransi sebesar nilai pembiayaan. Lembaga keuangan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan untuk mengajukan peserta asuransi. Yang ketiga, setelah menerima berkas pengajuan, peserta asuransi perusahaan asuransi melakukan proses menginput data peserta dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Selanjutnya akan diproses melalui bagian underwriting dengan melakukan seleksi risiko. Pada tahap approval berkas akan dibagi menjadi 3 status. Yang pertama yaitu apabila pengajuan approve atau diterima, maka dari perusahaan asuransi akan keluar tagihan berapa premi yang harus dibayarkan dan selanjutnya akan dikirim ke lembaga keuangan. Yang kedua, apabila status pengajuan tunda karena persyaratan kurang lengkap atau peserta diharuskan cek medis, maka akan diinformasikan ke lembaga keuangan untuk segera melengkapi berkas pengajuan. Yang ketiga, apabila berkas pengajuan ditolak atau tidak diterima karena tidak sesuai dengan hasil seleksi risiko, maka berkas akan dikembalikan ke lembaga keuangan. Yang keempat atau tahap keempat dari skema tersebut yaitu setelah approval berkas, perusahaan asuransi akan mengirimkan tagihan premi kepada lembaga keuangan. Yang kelima, lembaga keuangan mengirimkan angsuran kepada nasabah yang telah ditambahkan dengan premi asuransi di dalamnya. Yang terakhir dalam skema tersebut yaitu nasabah melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada lembaga keuangan. Pada materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang reksadana syariah. Reksadana syariah menurut fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 DSN MUI /9/2020 adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam atau reksadana yang beroperasi menurut ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib almal dengan manajer investasinya sebagai wakil sohib almal.
maupun antara manajer investasi sebagai wakil al-mal dengan penggunaan investasi. Dan selanjutnya dalam pembahasan reksadana syariah ini terdapat 4 macam bentuk reksadana dan masing-masing mempunyai produk tersendiri. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat yaitu reksadana campuran. Untuk materi yang selanjutnya di sini terdapat strategi pemasaran bank syariah. Dalam strategi pemasaran bank syariah terdapat 3 macam strategi. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yang kedua positioning, yang ketiga target pasar. Segmentasi pasar adalah suatu proses pengelompokan pasar ke dalam segmen yang berbeda. Segmen pasar di sini yakni sekelompok pembeli yang memiliki karakteristik yang sama serta memberikan respon yang sama pula terhadap aktivitas pemasaran tertentu. Yang kedua terdapat target pasar. Target pasar yakni tugasnya mengevaluasi daya tarik setiap segmen serta memeriksa apakah segmen tersebut sesuai atau sudah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini, pemasar haruslah memilih segmentasi pasar serta menyiapkan produk unggulan untuk target pasarnya. Dan itu haruslah secara spesifik agar apa yang menjadi target dalam pasar tersebut tercapai. Yang ketiga yaitu terdapat positioning. Positioning yakni menetapkan posisi sedemikian rupa relatif terhadap pesaingnya, dalam artian bahwa perusahaan harus memiliki dan memperhatikan keunikannya. Posisi perusahaan dapat dilihat dari fitur produk atau jasa yang ditawarkan. Positioning di sini ialah citra yang diinginkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan persepsi dari para pelanggannya. Selanjutnya di sini terdapat bauran pemasaran pada bank syariah. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat-alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok variabel yang disebut 4F, yaitu produk, harga atau price, tempat atau place, dan promosi atau promotion. Yang pertama yaitu terdapat produk. Produk jasa merupakan produk yang memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat memuaskannya. Yang kedua yaitu terdapat price atau harga. Penetapan sebuah harga merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan harus menimbang-nimbang penetapan harga karena akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Yang ketiga terdapat place atau tempat. Jangkauan tempat menjadi sesuatu yang dipikirkan secara matang. Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi sebuah perusahaan karena mudah dijangkau oleh konsumen sekaligus sebagai investasi tempat yang semakin mahal. Yang keempat, terdapat promosi atau promotion. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di mana dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang sedang ditawarkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah. Nah, secara pengertian, akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik syari, suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu.
yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan terkandung dalam nilai-nilai Islam. Baik, slide selanjutnya yakni ada prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah. Nah, di sini terdapat 3 prinsip-prinsip tersebut, meliputi nilai pertanggungjawaban, nilai keadilan, dan nilai kebenaran. Saya akan menjelaskan prinsip pertanggungjawaban laporan keuangan. Yang pertama, ada nilai pertanggungjawaban. Nah, permasalahan akuntansi syariah selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu mencakup aspek kehidupan manusia dalam segi ekonomi, politik, sosial, dan moral. Sehingga dalam membuat laporan keuangan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua ada prinsip keadilan. Keadilan sebagai salah satu landasan paling utama bagi akuntansi syariah, di mana keadilan menjadi bagian dari akhlak baik, meliputi sifat amanah, jujur, netral, adil, dan profesional. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal ini, penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah, sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, dan akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Yang ketiga, ada prinsip kebenaran laporan keuangan. Nah, dalam akuntansi, kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran juga akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Berdasarkan uraian tentang laporan keuangan, dapatlah kita temukan bahwa kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran yang ditentukan oleh ikhtiar manusia yang sifatnya bisa terjadi bila ada syarat tertentu yang menguatkannya, dan jika tidak ada yang menguatkannya, maka hal tersebut menjadi tidak benar. Ini sejalan dengan prinsip akuntansi yang mengharuskan adanya dokumen sebagai bukti transaksi. Nah, slide selanjutnya yakni ada standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Nah, ini adalah jenis-jenis beberapa standar pelaporan keuangan berbasis syariah berdasarkan jenis transaksinya yang sudah dibuat oleh DSAK Syariah Indonesia, PSAK nomor 100 tentang kerangka dasar penyusunan dan laporan keuangan syariah. Nah, sudah jelaskan ada 8 PSAK. Selanjutnya juga ada laporan keuangan bank syariah yang sangat lengkap. Nah, itu juga ada 9 bentuk laporan keuangan bank syariah.